Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima mata kuliah biologi sel ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afifah Oktasari, Ikrani Diakosasi, Ginggar Ferninda Lusyanti, Lintang Rahmawati, Gina Dwi Kamila, Asyila Ayu Rahmayanti, dan Aisyatul Munawaroh akan mempresentasikan materi tentang dua kanal di membran sel serta penyakit yang ditimbulkan apabila terdapat sebuah kelainan. Materi ini akan disampaikan secara berurutan sesuai nama yang tertera dimulai dari Saudari Ikrani. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Kanal ion adalah suatu protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel. Kanal ion terdiri dari beberapa subunit protein yang tersusun membentuk porus. Kanal ion umumnya bersifat spesifik terhadap ion tertentu. Beberapa kanal ion memiliki afinitas terhadap lebih dari satu ion. Pembukaan atau penutupan kanal ion diatur oleh suatu senyawa kimia, sinyal elektrik atau kekuatan mekanik, tergantung jenis kanalnya. Terdapat 5 macam kanal ion, yaitu yang pertama, kanal ion teraktivasi voltage, yang kedua, kanal ion teraktivasi ligan, yang ketiga, kanal ion teraktivasi molekul intasel atau signal, yang keempat, kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik, dan yang kelima, kanal ion terkait protein G. Di sini kami akan menjelaskan kanal ion yang termasuk ke dalam kanal ion teraktivasi voltage. Oke, yang pertama yaitu kanal Ca++ ATPase. Kalsium itu sangat berkaitan dengan suatu kontraksi. Dalam hal ini, di dalam sel retikulum endoplasma, sel atau otot kita akan kontraksi karena digunakan untuk olahraga atau melakukan sesuatu. Setelah kita gunakan, otot atau sel tubuh kita butuh relaksasi. Relaksasi yang terjadi dalam tubuh kita, kalsium masuk ke retikulum sehingga kalsium dalam sel berkurang dan terjadilah relaksasi. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini, seperti otot yang terus-terusan berkontraksi, maka akan menimbulkan kram otot. Nah, ketika terjadi kram otot, bisa diobati dengan obat-obat pelemas otot. Lalu, kanal yang selanjutnya yaitu kanal H+, K+ ATPase. Kanal ini berhubungan dengan asam lambung. Tubuh orang yang normal selalu memproduksi asam atau H+ untuk dikirim ke lambung menggunakan pompa proton, di mana pompa proton ini digerakkan oleh ATPase yang melekat di pompa proton. Pada kanal H+, K+ ATPase yang berhubungan dengan asam lambung, pompa proton selalu mengirim proton H+ ke lambung, karena lambung membutuhkan keadaan asam untuk proteksi diri dan pencernaan. Masalahnya, ada beberapa orang yang memiliki pola makan tidak teratur, sehingga menyebabkan pengosongan lambungnya menjadi tidak teratur, atau karena ada luka di lumen yang membuat asam lambung terus keluar, sehingga muncullah gastritis. Ada beberapa macam pilihan cara untuk mengatasi asam lambung, yaitu dengan menggunakan PPI, proton pump inhibitor, yang menghambat pompa proton agar tidak memproduksi H+ secara berlebihan, dan sulcrafat yang melapisi lumen agar tidak mengeluarkan asam. Kesimpulannya, kanal Ca++ ATPase dan kanal H+, K+ ATPase merupakan bagian dari primary active transport karena sumber energinya berupa ATP. Kanal Ca++ ATPase memiliki peran yang berhubungan dengan kontraksi otot yang dimana jika terjadi kelainan akan memungkinkan terjadinya kram otot. Kanal H+, K+ ATPase memiliki peran yang berhubungan dengan asam lambung, yang dimana jika terjadi kelainan akan memungkinkan terjadinya penyakit gastritis atau MAH. Jadi, setiap kanal di membran sel manusia memiliki tugasnya masing-masing, yang dimana pada sistem transport tersebut jika ada kelainan dapat menimbulkan penyakit dan harus kita ketahui serta pelajari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.